Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Jumat 2 September 2022 bertepatan dengan Jumat pertama di bulan September. Kita diberi kesempatan untuk adorasi Sakramen Maha Kudus sekaligus menghormati hati terkudus Tuhan Yesus Kristus. Bahan bacaan untuk perenungan kita dikutip dari 1 Korintus 4, 1-5, di mana Paulus menegaskan bahwa Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati kita. Apa yang di dalam hati sudah direncanakan oleh Tuhan dan kita tinggal menunjukkannya, melaksanakannya, mengungkapkannya. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 33-39, Yesus berbicara soal puasa, di mana ketika sang mempelai diambil dari tengah-tengah mereka, maka waktu itulah orang-orang akan berpuasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengajaran mengenai perumpamaan anggur yang baru, kain yang baru yang harus diletakkan pada tempat yang baru, kantong yang baru, dan baju yang baru. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil sebenarnya kita ingin diajak Yesus agar hidup kita sungguh menyesuaikan dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Akan tiba saatnya mempelai itu diambil dan orang berpuasa. Ketika sang mempelai ada, maka orang akan bersuka cita bersama, tidak perlu berpuasa, menyesuaikan diri dengan situasi. Dan ketika sang mempelai diambil, orang akan berduka dengan cara berpuasa, pamrih. Dalam arti kita berpuasa untuk silih atas kepergian sang mempelai itu. Itu artinya akan berpuasa pada saat yang tepat, menanggapi situasi dan kebutuhan. Maka ketika Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai anggur yang baru dan kiribat yang baru, kain yang baru dan baju yang baru, ingin menegaskan kepada kita, kalau kita telah menemukan anggur yang baru, hendaknya kita juga menyediakan tempat yang baru. Yesus memberikan kepada kita anggur baru sebagai pengajarannya, mungkin juga perintah-perintahnya. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan kantong yang baru, hati yang baru, yang cocok dan siap untuk menampung anggur yang baru. Bisa jadi dimengerti ketika Yesus menyampaikan anggur yang baru berupa perintah-perintah baru,
kita pun harus memakai perintah baru itu sebagai pegangan hidup kita. Dengan demikian, perintah Yesus tidak akan sia-sia di dalam hidup kita, karena kita telah mempersiapkan dengan kantong yang baru, yakni hidup menurut kehendak Tuhan sendiri. Kalau Yesus memberikan kepada kita hatinya yang Maha Kudus, maka kita pun harus menerima dengan hidup yang kudus, hati yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Pendek kata, kalau anggur yang baru ditempatkan pada kiribat yang lama atau kantong yang lama akan koyak. Demikian pula kain penambal yang baru diletakkan pada baju yang lama maka akan sia-sia. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita akan diisi dengan anggur yang baru, akan ditambal dengan kain yang baru. Maka kita harus siap untuk menjadi tempat atau kiribat yang baru pula, menjadi kain yang baru, baju yang baru yang diperbaharui oleh sabda dan kehendaknya. Yang dalam bacaan yang pertama ditegaskan, Allah telah memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Allah merancangkan hidup baik kepada kita, dan sebab itulah kita harus menjadikan hidup kita sebagai kantong yang baru, kiribat yang baru, yang siap untuk menerima rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan lewat Yesus Kristus memberikan hatinya yang Maha Kudus. Maka kita harus menerima hati itu dengan hati yang kudus pula, yakni hati yang lembut, rendah hati, dan penuh cinta kasih. Menjadi pertanyaan kita bersama, sudahkah aku menjadikan hidupku ini sebagai tempat yang baru, yang siap menerima anggur baru maupun kain baru yang akan ditambahkan dalam hidup kita, sehingga sabda Tuhan yang merupakan anggur baru tidak akan sia-sia di dalam hidup kita. Kalau kita menerima sabda Tuhan dan sabda itu tidak berguna untuk kita, tidak berefek, maka anggur itu bagaikan anggur yang dimasukkan ke dalam kantong yang tua yang merusak kedua-duanya. Semoga dengan sabda Tuhan ini kita semakin sadar bahwa kita adalah kantong yang siap untuk menerima anggur yang baru, yakni sabda dan kehendak Allah sendiri. Yesus yang telah memberikan hatinya kepada kita, hendaknya kita tanggapi dengan hidup, menjadikan semuanya baru agar siap menerima sabda dan kehendaknya. Mari kita perbaharui hidup kita masing-masing menjadi kantong yang baru, yang siap untuk menerima sabda dan kehendak Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau pilih
menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk Kau isi dengan anggur-anggur yang baru. Namun tak jarang kami masih menjadikan hati kami kantong lama yang tidak siap untuk menerima sabda itu. Biarlah Engkau membaharui hati kami menjadi kantong yang baru, yang siap untuk menerima anggur baru, yakni sabda dan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya sabda itu tertanam dalam hati kami dan berbuah buah-buah cinta kasih. Bapa, kami berdoa untuk umat di Paroki Kudus yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan. Dan yang mempunyai persoalan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah lewat dokter dan perawat sehingga boleh mengalami kesembuhan. Hiburlah keluarganya dan jauhkan rasa sakit dari diri saudara kami ini. Semoga akhirnya mereka semakin merasakan kasih-Mu dan siap untuk menjadikan hidupnya kantong-kantong yang baru. Dan semoga akhirnya Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama melawan virus corona dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, perkuat imun, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Dan biarlah akhirnya banyak orang yang sungguh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, tanggal 8 September adalah ulang tahun paroki kita yang juga bertepatan dengan penerimaan sakramen pengumatan. Saya undang umat untuk hadir mendukung para Krismawan Krismawati sekaligus bersyukur atas ulang tahun paroki kita. Bertepatan dengan BKSN, saya mengajak untuk memperrajin membaca kitab suci dan juga mengikuti lomba-lomba antar lingkungan, cerdas cermat, tutur kitab suci, cari ayat kitab suci, homili, dan macam-macam lain. Saya undang lingkungan-lingkungan untuk ambil bagian di dalam segala kegiatan lomba-lomba yang diadakan. Saya mengajak juga umat untuk semakin terlibat khususnya di dalam penggalangan dana untuk pembangunan gedung serbaguna yang akan semakin berguna untuk umat di dalam berbagai pertemuan dengan cara membeli kursi gala dinner ataupun juga lewat transfer atau lewat yang lain. Semoga dengan demikian segera terwujud gedung serbaguna itu. Masih juga saya ingatkan agar lingkungan-lingkungan untuk mengirimkan calon Dewan Pastoral Harian dan juga calon prodiakon dan memilih ketua lingkungan agar akhirnya benar-benar terpilih orang-orang yang mampu untuk mengemban tugas sebagai pelayanan dalam gereja kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.